Halo, selamat datang kembali di channel Mas DS. Dalam video ini kita akan kembali meneruskan cerita komik dari manhwa yang berjudul Absolute Sword Sense. Dan jika kalian belum menonton part sebelumnya, kami sangat menyarankan kalian untuk menontonnya terlebih dahulu agar mengerti jalan ceritanya. Dan jika kalian ingin mentraktir kopi, silahkan klik link yang berada di kolom deskripsi. Langsung ke dalam ceritanya, di part sebelumnya setelah Song Jobaek berubah dengan tubuh kuning keemasan, ia kemudian melepas sarung tangan besi sambil berkata kepada Wonwi jika pertarungan yang sebenarnya baru akan dimulai. Sementara roh pedang besi memberitahu Wonwi jika Song Jobaek sedang menggunakan teknik Golden Blood Body. Pedang besi juga memberitahu Wonwi untuk lebih berhati-hati lagi. Tapi secara mengejutkan, Song Jobaek sudah berada di depan Wonwi dan langsung meninjunya. Beruntung Wonwi mampu menghindar meski sedikit terkena goresan di wajahnya. Wonwi pun cukup terkejut karena kemampuan Song Jobaek yang meningkat pesat setelah menggunakan teknik Golden Blood Body. Ia juga berkata dalam hati jika Song Jobaek menggunakan pukulan itu dengan benar maka ia tidak akan sempat menghindar. Wonwi kini kembali bersiap untuk menyerang menggunakan teknik pedang bercahaya miliknya. Tapi serangan Wonwi itu terasa percuma karena kekuatan Golden Blood Body milik Song Jobaek mampu menahan serangan dengan sangat mudah. Song Jobaek kemudian dengan cepat mampu menyerang balik dan memukul Wonwi tepat di kepalanya. Wonwi pun terdorong mundur cukup jauh setelah terkena pukulan dari Song Jobaek itu. Tak menunggu Wonwi bangkit, Song Jobaek kemudian kembali menyerang dengan memutar tubuhnya di udara dan menendang Wonwi. Beruntung Wonwi mampu memblokir dengan pedang besi miliknya. Ia kemudian melihat ada celah untuk menyerang balik, dan dengan teknik kedua dari pedang bercahaya, Wonwi berhasil memukul mundur Song Jobaek. Tapi Song Jobaek berkata jika ia akan segera mengakhiri pertarungan tersebut. Ia kemudian memukul tanah yang membuat bebatuan yang berada di sekitarnya berhamburan ke atas. Dan secara tiba-tiba Song Jobaek sudah berada tepat di belakang Wonwi dan hendak menyerangnya. Namun Wonwi kembali berhasil memblokir serangan itu menggunakan pedang besi miliknya. Dan Wonwi kini melihat tubuh Song Jobaek yang mulai terlihat aneh. Tapi Song Jobaek yang melihat ekspresi Wonwi mengatakan dia tidak perlu mengkhawatirkannya sambil terus menyerang Wonwi. Sementara roh pedang besi berkata jika pertarungan itu harus segera diselesaikan. Dan Wonwi juga mengatakan ia sudah mulai kewalahan dengan serangan dari Song Jobaek. Namun roh pedang besi tidak mengkhawatirkan Wonwi melainkan Song Jobaek. Sebab teknik Golden Blood Body yang digunakan oleh Song Jobaek sangat berbeda dengan apa yang dilihatnya pada Hai Akcheon. Terlihat tubuh Song Jobaek semakin bengkak dan kulitnya terkelupas di mana-mana. Wonwi kemudian mengatakan jika itu semua terjadi karena Song Jobaek telah menggunakan energi yang melebihi batas kemampuannya. Dan jika pertarungan itu tidak segera berakhir maka Song Jobaek bisa mati karena kehabisan energi. Tapi Wonwi juga masih bingung cara untuk mengalahkan Song Jobaek. Sebab beberapa kali teknik pedangnya mampu ditahan menggunakan teknik Golden Blood Body miliknya itu. Namun kini Wonwi kembali mencoba menyerang Song Jobaek menggunakan teknik pedang bercahaya. Dan secara mengejutkan pedangnya mampu melukai tubuh emas Song Jobaek itu. Bahkan jika Wonwi tak menahannya maka pedang besi itu bisa memotong tubuh Song Jobaek. Tapi Song Jobaek yang semakin marah kemudian memegang pedang Wonwi dan hendak menyerang menggunakan tinjunya. Namun secara mengejutkan Wonwi menahan tinju itu menggunakan tangan kosong. Song Jobaek dan Hai Akcheon terlihat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Wonwi. Bahkan roh pedang pendek berkata jika Wonwi cukup bodoh karena menahan tinju itu menggunakan tangan kosong. Namun roh pedang besi berkata jika Wonwi sedang berusaha menyerang Song Jobaek menggunakan energi inti bawaan miliknya. Ia juga sengaja ingin melepaskan teknik Golden Blood Body milik Song Jobaek itu. Dan tak lama roh pedang pendek berkata jika Wonwi terlihat semakin terdorong mundur. Tapi roh pedang besi berkata jika sebenarnya Wonwi yang sedang diuntungkan dengan situasi tersebut. Sebab tak lama lagi energi milik Song Jobaek akan terkuras habis. Dan jika itu terus berlanjut maka kemenangan akan menjadi milik Wonwi. Sementara itu Song Jobaek terlihat semakin marah karena Wonwi menggunakan teknik pertarungan energi. Dan tak lama terlihat tubuh Song Jobaek yang perlahan telah berubah kembali menjadi tubuh aslinya. Tapi secara tiba-tiba Hai Akcheon menghentikan pertarungan energi tersebut. Dan kedua orang itu terlempar cukup jauh masing-masing ke kanan dan ke kiri. Tapi Wonwi kemudian protes dengan apa yang dilakukan oleh Hai Akcheon tersebut. Sebab tak seharusnya ia ikut campur dengan pertarungan yang sebentar lagi akan dimenangkan olehnya itu. Tapi Hai Akcheon mengatakan jika Wonwi seharusnya berterima kasih kepadanya. Sebab ia baru saja menyelamatkan keduanya dari pertarungan energi yang akan membuat keduanya mati. Hai Akcheon juga kemudian mengatakan jika pertarungan tersebut berakhir seri. Sementara Wonwi terkejut mendengar pernyataan dari Hai Akcheon tersebut.
Tapi Haechan kemudian bertanya kepada Wonwi kenapa dia tidak menggunakan teknik pedang yang berada pada buku yang telah diberikan kepadanya. Dan Wonwi kemudian menjawab jika dia sengaja mengubah teknik dari buku yang diberikan Haechan itu. Sebab menurutnya ia akan menghadapi orang yang dididik oleh Haechan yang mengetahui teknik pedang bercahaya. Jadi jika ia menggunakan panduan dari buku itu, maka dengan mudah ia akan dikalahkan di pertarungan tersebut. Namun Haechan kemudian curiga dan bertanya apakah ada yang mengajari Wonwi. Tapi Wonwi menjawab mana ada yang berani datang ke tempat kekuasaan Haechan. Dan Haechan kemudian menerima alasan yang diberikan oleh Wonwi itu. Tapi Wonwi menambahkan pemilik buku itu pasti akan mengembangkan teknik pedangnya sebab tekniknya telah dicuri oleh Haechan. Haechan yang mendengar perkataan itu kemudian terlihat marah dengan pendekar pedang surgawi selatan. Tapi Haechan kemudian berkata apapun yang terjadi, pertarungan keduanya berakhir imbang. Dan kesepakatannya dengan Wonwi juga dibatalkan. Wonwi yang mendengar hal itu kemudian protes dan mengatakan jika pertarungan itu tidak dihentikan maka ia akan menjadi pemenangnya. Wonwi juga berkata jika Haechan sudah berlaku tidak adil kepada dirinya. Sebab Wonwi hanya berlatih seorang diri menggunakan 2 buku saja. Sementara itu, Song Juobek diajari langsung oleh Haechan dan menggunakan teknik rahasia miliknya. Selain itu, Haechan juga mengetahui kelemahan teknik pedang bercahaya miliknya dan memberi sarung tangan besi yang mampu menahan teknik tersebut. Wonwi kemudian berkata jika pertarungan itu sepertinya memang sudah diatur supaya ia kalah dari Song Juobek. Mendengar perkataan tersebut, Haechan justru tertawa terbahak-bahak. Ia kemudian mengangkat tubuh Song Juobek dan mengatakan bahwa ia telah memperingatkan Song Juobek untuk tidak menggunakan teknik Golden Blood Body. Sebab ia belum mampu mengendalikan teknik tersebut dengan sempurna. Haechan kemudian berkata kepada Wonwi mengapa ia mengajari teknik rahasia miliknya kepada si kembar itu. Sebab menurutnya tubuh si kembar itu memiliki sirkulasi energi yang sempurna untuk mempelajari teknik Golden Blood Body miliknya. Kemudian tentang sarung tangan yang dipakai oleh Song Juobek, itu sengaja diberikan olehnya untuk menahan pedang yang digunakan oleh Wonwi. Sebab meski sudah usang, pedang milik Wonwi itu terbuat dari besi dingin yang ditempah dengan sangat sempurna. Tapi Haechan juga tidak mengelak jika Wonwi memang tidak diuntungkan dalam pertarungan tersebut. Ia juga mengatakan jika Wonwi dan Song Juobek memang hanya menjadi bidak catur yang sudah ditentukan siapa pemenangnya. Tapi saat ini pertarungan telah ditentukan bahwa tidak ada pemenangnya. Dan Haechan berkata jika melihat dari pertarungan itu maka ia akan menjadikan Wonwi sebagai muridnya. Sebab ia melihat ada potensi besar di dalam diri Wonwi untuk bisa dikembangkan lagi. Wonwi pun cukup terkejut mendengar pernyataan dari Haechan tersebut. Ia dengan segera memberi hormat dan mengatakan merasa terhormat telah diterima menjadi murid dari sang elder. Namun bukan Wonwi namanya jika dia tidak meminta yang lebih lagi. Ia kemudian berkata kepada Haechan jika ia sudah menjadi muridnya maka ia juga ingin diajari teknik Golden Blood Body seperti si kembar itu. Tapi Haechan berkata jika ia tidak akan mengajari Wonwi semua teknik miliknya. Sebab ia akan mengajari bagaimana cara menyempurnakan teknik pedang dari Wonwi. Haechan juga mengatakan jika teknik yang saat ini ia pelajari itu adalah milik pendekar pedang surgawi selatan yang menjadi musuh yang tak bisa dikalahkannya. Mendengar itu, Wonwi berpura-pura terkejut dan mengatakan jika pedang yang dipakainya itu tentu milik pendekar pedang surgawi selatan. Namun roh pedang besi merespon dengan mengatakan jika ia sebelumnya juga sudah telah memberitahu Wonwi tentang hal itu. Tapi roh pedang pendek mengatakan jika saat itu Wonwi hanya akting saja. Ia juga menambahkan jika roh pedang besi harus terbiasa jika Wonwi akan sering melakukan hal tersebut. Sementara Haechan menambahkan jika sejak pendekar pedang surgawi selatan meninggal hanya dirinya lah yang mengetahui teknik pedang tersebut. Untuk itu ia akan mengajarinya kepada Wonwi. Selain itu Haechan juga berniat untuk memperbaiki dantian Wonwi yang sudah hancur itu. Wonwi pun segera berterima kasih dan kembali memberi hormat kepada sang elder. Sementara itu, kedua saudara kembar Song Juobek dan Song Wohyun mempertanyakan status mereka juga. Dan dengan sedikit berat hati, Haechan pun menerima keduanya menjadi muridnya juga. Mendengar hal tersebut, Wonwi pun mengejek kedua saudara kembar itu dengan mengatakan jika ia tidak menyangka akan mendapat saudara junior secepat itu. Sementara itu, Haechan kemudian tertawa terbahak-bahak dan mengatakan jika akhirnya ia bisa melampaui pendekar pedang surgawi selatan. Sebab orang yang mewarisi bela dirinya sekarang telah menjadi muridnya. Namun ia juga masih penasaran dengan orang yang mampu mengalahkan pendekar pedang surgawi selatan. Sementara itu, roh pedang besi kemudian mencoba menjelaskan kepada Wonwi bagaimana pendekar pedang surgawi selatan dikalahkan. Ia mengatakan jika master lamanya itu mendapat sebuah surat tantangan dari seorang yang misterius. Di dalam surat itu juga terdapat setangkai bunga. Namun terlihat pendekar pedang surgawi selatan sedikit gugup menanggapi tantangan orang tersebut. Tidak seperti surat tantangan yang ia terima sebelumnya.
Karena sebagai salah satu pendekar pedang terbaik saat itu, ia juga sering mendapatkan tantangan untuk bertarung. Namun saat itu ia merasa sedikit gugup untuk bertarung dengan orang tersebut. Roh Pedang Besi kemudian juga menjelaskan jika orang yang mengalahkan master lamanya itu memiliki satu mata emas. Selain itu, kemampuan bertarungnya juga sangat baik meski terlihat baru berusia awal 20 tahunan. Ia bahkan mampu mengalahkan pendekar pedang terbaik kala itu dengan hanya 40 gerakan. Mendengar hal itu, Won Wei dan Pedang Pendek pun cukup terkejut. Namun Won Wei merasa ada yang aneh dari cerita Roh Pedang Besi itu. Sebab menurutnya pendekar pedang surgawi selatan seharusnya jauh lebih kuat sebab ia sudah menyamai 8 pendekar terbaik kala itu. Dan jika orang misterius bermata emas itu sangat kuat, seharusnya tidak butuh sampai 40 gerakan untuk mengalahkannya. Tapi Won Wei kemudian mengalihkan pembicaraan dan menyuruh kedua pedangnya untuk diam dan beristirahat. Sebab ia juga akan tidur karena merasa sangat capek setelah bertarung dengan si kembar. Namun setelah memejamkan mata, Won Wei masih terpikir dengan cerita dari Pedang Besi. Ia merasa Pedang Besi masih menyembunyikan fakta yang sebenarnya tentang kematian pendekar pedang surgawi selatan. Menurutnya pendekar pedang surgawi selatan tidak langsung meninggal saat pertempuran tersebut, sebab mayatnya terletak jauh dari tempat pertempuran itu. Kemungkinan ia masih hidup dan berusaha untuk memulihkan diri. Namun saat itulah pembunuh yang sebenarnya kemudian datang dan membunuh sang pendekar pedang surgawi selatan dengan cukup kejam, sehingga membuat rahang, tangan, dan kakinya patah. Selain itu, sang pembunuh juga menghapus tulisan tangan dari pendekar pedang surgawi selatan sehingga ia tidak bisa mewariskan ilmu bela dirinya kepada siapapun. Dengan pemikirannya tersebut, Won Wei pun merasa sangat marah meski dia bukan muridnya langsung. Tetapi ia merasa saat ini ia sebagai penerus sang pendekar pedang surgawi selatan. Tapi Won Wei juga tidak akan menyinggung kembali tentang kematian pendekar pedang surgawi selatan kepada Pedang Besi. Karena menurutnya Pedang Besi sengaja memalsukan cerita itu supaya Won Wei tidak kembali bertanya tentang kematian master lamanya itu. Tapi saat Won Wei masih belum bisa tertidur, tiba-tiba Hai Acheon datang dan langsung memukul kepala Won Wei. Ia juga membangunkan si kembar dengan kasar sambil berkata bisa-bisanya mereka tidur saat dirinya baru saja mengangkat mereka menjadi murid. Namun kali ini Hai Acheon nampaknya membangunkan mereka bukan untuk menghukumnya, melainkan Hai Acheon mengajak mereka semua untuk minum anggur sebagai perayaan karena telah mengangkat murid untuk pertama kalinya. Di pagi harinya, Won Wei yang sudah terbangun kemudian berjalan keluar goa dan melihat bahwa salju turun cukup lebat tidak seperti biasanya. Tapi tiba-tiba terdengar dari belakang Song Joabek bertanya kepada Won Wei ia sedang apa pagi-pagi benar sudah keluar goa. Tapi Won Wei justru merespon dengan mengejek apakah Song Joabek baik-baik saja. Dan dengan kesal, Song Joabek menunjukkan wajahnya yang masih lebam karena ternyata saat mereka sedang minum, tak sengaja Song Joabek menertawakan Hai Acheon yang selalu ditolak oleh banyak wanita. Hal itu pun membuatnya dilempar ke dinding goa hingga membuat wajahnya lebam. Won Wei kemudian melanjutkan mengejek Song Joabek dengan mengatakan kenapa dia santai sekali saat berbicara dengannya, sebab saat ini Won Wei sudah menjadi seniornya. Selain itu, Won Wei juga kembali mengingatkan kesepakatan mereka sebelum pertarungan, bahwa siapa yang kalah akan menjadi budak dari yang menang. Won Wei pun kemudian memberikan pilihan kepada Song Joabek. Ia ingin menjadi juniornya atau menjadi budaknya. Dan dengan terpaksa dan kesal, Song Joabek pun memberikan hormat kepada Won Wei sebagai pengakuan bahwa dia bersedia menjadi juniornya. Tapi kemudian terdengar suara Hai Acheon dari belakang mereka. Dan dengan tiba-tiba Hai Acheon memegang bagian belakang baju Won Wei dan membawanya pergi. Mereka berdua pun terlihat melompat dari satu tebing ke tebing lain dengan sangat cepat. Kemudian scene pindah ke sebuah bangunan di lembah ke-6 di Sekte Darah. Di sebuah ruangan terlihat ada seseorang yang sedang berbicara dengan Komandan Gu Sangwoo. Tapi kemudian tiba-tiba tembok di belakang mereka hancur seketika. Dan ternyata orang yang menghancurkan tembok itu adalah Hai Acheon. Ia pun dengan nada keras bertanya apakah tabib ilahi sedang berada di tempat itu. Namun saat kedua orang itu belum menjawab, ada sosok perempuan yang tiba-tiba masuk dan mencoba menghentikan Hai Acheon. Dan perempuan tersebut ternyata adalah Bloodstar ke-6 Han Baekha. Ia pun kemudian bertanya siapakah anak yang sedang dibawa oleh Hai Acheon itu. Sebab sepertinya ia baru pertama kali melihat anak tersebut. Won Wei yang menyadari itu adalah Bloodstar ke-6 mencoba untuk memberi hormat kepadanya. Namun Hai Acheon menahan Won Wei menggunakan kakinya. Ia juga mengatakan jika muridnya tidak boleh berlutut kepada siapapun kecuali dirinya. Hai Acheon pun kembali bertanya di mana tabib ilahi berada, sebab ia dengar sang tabib sedang ada di tempat itu. Dan tiba-tiba seorang parubaya keluar dari sebuah ruangan sambil menyapa Hai Acheon dengan nada lembut dan sopan.
Orang tersebut ternyata adalah tabib ilahi yang sedang dicari oleh Haecheon. Haecheon pun menyapa tabib itu dengan sopan dan sepertinya ia juga sangat menghargai sang tabib. Pedang Pendek dan Wonwi pun sedikit tersenyum karena ternyata Haecheon bisa berbicara lembut juga. Haecheon pun kemudian langsung meminta kepada tabib ilahi untuk segera mengobati Wonwi. Dengan imbalan, Haecheon akan memberikan plakat khusus dengan nama dirinya. Tapi dengan tegas, tabib ilahi menolak mentah-mentah permintaan dari Haecheon tersebut. Ia juga menunjukkan jika dia telah memiliki banyak plakat nama-nama orang yang jauh lebih hebat dari Haecheon. Dan salah satunya adalah satu dari 4 Great Evil. Wonwi pun berkata dalam hati jika plakat Haecheon itu tentu tidak akan mampu bersaing dengan plakat orang-orang hebat tersebut. Dan tabib ilahi menambahkan jika masalah dantian bukanlah masalah hidup dan mati. Jadi itu tidak terlalu penting menurut dirinya. Sebab saat ini ada pasien yang jauh lebih penting daripada Wonwi. Ia pun menyuruh keduanya untuk segera meninggalkan tempat itu. Tapi Haecheon kemudian meremas kepala Wonwi dan mengancam akan menghancurkannya. Hal itu dilakukan Haecheon untuk mengancam sang tabib agar ia mau mengobati dantian Wonwi. Tapi dengan santai, tabib ilahi mengatakan jika ingin membunuh murid pertamanya itu silahkan lakukan di luar saja, sebab dirinya saat ini sedang cukup sibuk. Mendengar itu, Haecheon pun cukup terkejut dan langsung melemparkan Wonwi. Ia kemudian penasaran dengan pasien yang sedang ditangani oleh tabib ilahi itu. Ia pun berniat untuk menyingkirkan pasien yang sedang ditangani oleh sang tabib. Namun Blood Star ke-6 segera menghentikannya dan menyuruhnya untuk segera pergi. Hal itu membuat Haecheon semakin penasaran siapa sebenarnya pasien tersebut. Tapi tiba-tiba Haecheon terlihat cukup terkejut setelah Blood Star ke-6 menjelaskan siapa pasien tersebut melalui teknik bisikan. Dan Wonwi pun juga cukup penasaran dengan pasien yang sedang dibicarakan itu. Sebab reaksi Haecheon terlihat sangat berubah setelah mengetahui siapa pasien tersebut. Haecheon kemudian menyuruh semua orang untuk meninggalkan ruangan itu kecuali Blood Star ke-6, sebab ia ingin berbicara 4 mata dengannya. Setelah semua orang keluar, Haecheon kembali bertanya kepada Blood Star ke-6 apakah yang dikatakannya itu memang benar adanya. Dan Blood Star ke-6 pun meyakinkan Haecheon bahwa yang dikatakannya itu adalah kebenaran. Di luar, Wonwi yang merasa sedang tidak enak badan berpikir siapakah sebenarnya pasien yang sedang dibicarakan itu. Dan Pedang Pendek pun bertanya apakah dia tidak mengetahui informasi tentang hal itu di kehidupannya dulu. Wonwi pun tak yakin dengan pikirannya sebab menurutnya pemimpin sekte darah sudah lama meninggal. Kemudian Wonwi yang merasa tidak enak badan mencoba untuk mencari minum. Ia pun mencari gudang makanan yang ia ingat terletak tak jauh dari tempat itu. Tak lama Wonwi menemukan gudang makanan itu dan mencoba untuk mencari minum. Tapi ternyata di dalam gudang makanan itu ada seorang perempuan yang sedang lahap makan seperti sedang kelaparan. Karena melihat ada seseorang di dalam gudang itu, Wonwi pun segera pergi sambil meminta maaf. Tapi perempuan itu segera mengejar Wonwi dan berkata bukankah dia itu murid dari Haecheon. Perempuan itu pun kemudian meminta Wonwi untuk tidak menceritakan ke siapapun bahwa dirinya sedang lahap makan. Karena ternyata perempuan itu sedang diet. Tapi karena sudah tidak kuat menahan lapar, maka ia memutuskan untuk makan secara diam-diam. Dan sebagai imbalan, perempuan itu memberikan 2 koin perak kepada Wonwi untuk merahasiakan hal itu. Namun tiba-tiba dari belakang Haecheon memanggil Wonwi dan menyuruhnya untuk segera datang kepadanya. Haecheon pun marah dan memukul Wonwi karena ia berani bertindak di luar perintahnya. Tapi Wonwi menjawab jika dia hanya sedikit tidak enak badan dan berusaha untuk mencari minum. Sementara di sisi lain perempuan itu memperingatkan Wonwi melalui teknik bisikan supaya dia tidak mengatakan apapun tentang dirinya. Tapi nampaknya Blue Star ke-6 mengetahui jika perempuan itu baru saja memakan sesuatu. Ia pun kemudian menyindir kedekatan antara Haecheon dengan Wonwi. Blue Star ke-6 kemudian menatap mata Wonwi dengan tajam. Dan Wonwi merasakan ada kekuatan yang cukup besar dari tatapan mata itu, sehingga membuat jantungnya sampai berdetak cukup kencang. Tapi dengan cepat Haecheon segera menutup mata Wonwi sambil berbisik agar Wonwi tidak menatap mata Blue Star ke-6. Haecheon kemudian memperingatkan Blue Star ke-6 untuk tidak bertindak sembarangan kepada muridnya itu. Tapi Han Baek-ha sambil tersenyum menepis jika dia tidak melakukan sesuatu kepada Wonwi. Han Baek-ha kemudian segera pergi bersama perempuan itu dan meninggalkan Haecheon dan juga Wonwi. Sementara Haecheon kemudian berkata kepada Wonwi bahwa mereka masih bisa menyembuhkan dantian Wonwi. Dengan catatan mereka harus menemukan tumbuhan ramuan penyembuhan musim panas untuk bisa ditukar dengan plakat milik tabib ilahi. Dengan itu maka dantian Wonwi bisa segera disembuhkan. Tapi menurut Haecheon yang menjadi masalah adalah saat ini sedang musim dingin.
tentu akan sulit menemukan tumbuhan yang ada di musim panas. Tapi dalam hati Wonwi mengatakan jika dia mengetahui di mana tumbuhan itu berada. Sebab di kehidupan lamanya tabib ilahi juga diketahui sedang mencari tumbuhan itu dan ia berhasil menemukan tempatnya. Tapi Haechan juga berkata seandainya nona itu tidak terlibat tentu masalahnya tidak akan serumit ini. Wonwi pun penasaran dan bertanya kepada Haechan nona siapa yang sedang dibicarakannya itu. Haechan kemudian menjelaskan jika pasien yang sedang ditangani oleh tabib ilahi itu adalah cucu dari pemimpin sekte darah. Dan ia juga akan menjadi penerus pemimpin sekte darah selanjutnya. Tapi Haechan meminta kepada Wonwi untuk merahasiakan hal itu dari siapapun. Sementara Wonwi sedikit terkejut dengan informasi tersebut. Sebab di kehidupan lamanya ia tidak mengetahui jika penerus sekte darah masih ada yang hidup. Dan part ini pun berakhir sampai di sini. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan like, share, dan subscribe. Dan jika kalian ingin mentraktir Mimin Kopi, silahkan klik link yang berada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video part selanjutnya.